SDN Kramatjati 11, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Haji Murtada SPD, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Tata Purwata MPD, yang saya hormati tim pelaksana PKM Program Kemitraan Masyarakat Kolaborasi pada hari ini, Ibu Septi Fitri Nirwana MPD, Ibu Dr. Nanda Julfa Devina MPD, Ibu Dr. Nur Latifah MPD, dan Bapak Ibu Herman MPD, serta Bapak Ibu Guru peserta pelatihan pembuatan artikel ilmiah SDN Kramatjati 11 Jakarta Timur. Pertama-tama, di sini saya sebagai ketua pelaksana dalam program kemitraan masyarakat ya. Nah, di mana di PKM ini sama nih seperti tugasnya Ibu dan Bapak. Tugasnya Ibu dan Bapak kan mengajar, terus mendidik ya. Nah, kami juga kalau dalam program dosen tugasnya itu adalah mengajar, kemudian melakukan penelitian, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat itu bisa mitra sekolah, bisa lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang namanya jika sekolah mengajar itu ada namanya catur dharma, di mana catur dharma itu adalah sebagai juga tugas dari kami sebagai dosen di lingkungan manusia. Nah, di sini kita akan bersama-sama untuk mempelajari tentang pelatihan pembuatan artikel ilmiah. Mungkin Ibu dan Bapak pasti pernah, saya yakin pernah melakukan kan ya Pak, penelitian. Pernah Ibu dan Bapak? Pasti pernah. Karena waktu dulu kuliah S1 ada yang namanya skripsi ya. Kemudian D2 juga ada namanya membuat karya ilmiah juga kan Ibu dan Bapak. Ini namanya saja yang berbeda. Kalau dari SPG juga ada namanya pembuatan karya ilmiah ya. Hanya saja waktu dulu belum pernah kan dipublikasikan. Nah, pada saat ini guru ya, terutama guru PNS ya, itu penting dalam mempublikasikan karya ilmiah atau artikel ilmiah untuk kenaikan jabatan fungsional Bapak dan Ibu. Kan setiap golongan itu kan pasti memerlukan membuat karya ilmiah ya Bapak dan Ibu, kemudiannya benar. Nah, jadi mau golongan 4A maupun 4B itu harus ada juga artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah dulu PTK tidak perlu dipublikasikan. Nah, kalau sekarang itu persyaratannya ada dipaknya dipublikasikan dalam jurnal nasional. Benar? Benar tidak? Peraturan yang sekarang telah ada di pembelajarannya anak, nah itu bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Nah, penelitian itu nanti bisa dipublikasikan seperti itu. Nanti akan dibahas oleh kita Ibu Dr. Nur Latifah SPD. Ini juga salah satu rekan saya yang nanti akan memberikan pemaparan. Kemudian ada juga rekan saya Ibu Dr. MPD, beliau sedang mengajar di nanti yang kemudian ada juga rekan saya juga Bapak Zulkarnain MPD, beliau sedang kuliah di Malaysia ya, di juga Bapak dan Ibu, semoga nanti pelatihan kita ini bisa berjalan dengan lancar, terus kita sama-sama bisa mendapat manfaat, sehingga nanti yang saya harapkan dari karya ilmiah dan Ibu dan Bapak nanti akan kita pilih untuk dipublikasikan. Jadi saya mohon dengan sangat untuk kita belajar bersama-sama supaya ada hasil
hasil dari pelatihan kita ini publikasi dari nanti kalau yang akan publikasi kita pilih artikel itu nama ini juga kami akan cantumkan yang punya artikel itu bersama dengan kami empat sehingga pelatihan ini tidak sia-sia. Semoga ini bermanfaat juga nanti pada saat Bapak dan Ibu melakukan akreditasi sekolah kan itu menjadi hal yang bisa membuat punya juga ada ya di dalam akreditasi tersebut ya. Salah satu dari pembuatan KWN-nya itu pasti ada sekian dalam saya ini berikan nanti yang saja yang bisa lihat pasal 2 pasal 1 dan Artinya tentang siswa. Nah, kira-kira kalau terkait siswa itu apa, Bu? Hasil belajar kan tingkat 8 kan apa? Ada yang dari Hasil belajar boleh nih. Oke, hasil belajar. Nah, boleh. Kita ambil yang hasil belajar dulu, Ibu dan Bapak. Nah, Ibu pakai yakin lagi nih. Ya Bu ya, diulangin lagi nih biar tegas yakinnya ya. Saya yakinnya. Nah, kenapa? Karena sebelumnya nilai anak tersebut pasti drop, pasti turun. Tapi Ibu kasih treatment, gitu kan? Dikasih obat. Oh, alhamdulillah saya juga berdinas di UTEK. Kebetulan saya salah satu tim pengembang dari modul ajar Universitas Terbuka di tahun 2019, 2018 sampai dengan 2020. Jadi sekali lagi ketika COVID semua berhenti, Ibu editor jurnal juga. Ibu boleh searching nanti di Google di Jurnal Pendidikan Dasar di UNJ. Kebetulan saya tim di situ yang sudah Sinta 4. Lalu ada lagi jurnal Indonesian Journal Elementary School ada di Universitas Muhammadiyah Tangerang, sudah bersisa 5 Ibu dan Bapak. Jadi sekali lagi saya harapkan hari ini Ibu dan Bapak bisa menghasilkan satu karya. Karena sejatinya menulis adalah bagian dari sejarah. Kenapa dikatakan sebagai sejarah? Karena nama yang terpatri di sana adalah nama Ibu dan Bapak. Artinya nanti ketika sudah ada artikel, nama Ibu dan Bapak yang ada di bawah. Oke, Ibu dan Bapak ya. Oke, kita mulai dengan membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Ibu dan Bapak ya. Adapun tujuan dari pelatihan ini ada 4 Ibu dan Bapak. Yang pertama, memperkenalkan artikel ilmiah. Lalu yang kedua, kami hadir di sini mewakili Universitas Profesor Hamka bertindak untuk meningkatkan kemampuan Ibu dan Bapak dalam menulis. Kebetulan ini menjadi fakta aktual ketika saya menjadi dosen PPG Ibu dan Bapak. Di mana pada sesi terakhir Ibu dan Bapak diminta untuk mengumpulkan portofolio dan salah satunya adalah karya ilmiah. Nah sekarang sebelum kita melanjut beberapa materi, saya mau bertanya terlebih dahulu. Ada Ibu dan Bapak yang sudah mengikuti PPG? Iya. Sudah semua kayaknya nih. Mungkin ada yang belum Ibu dan Bapak? Ada. Oke. Berapa orang tuh kira-kira? Kayaknya udah semua ya PPG. TikTok ya, Instagram itu pasti ada IA-nya. Augmented Intelligence-nya ada tuh untuk yang plagiat. Tapi kalau Ibu dan Bapak saya pakainya murni. Caranya gimana Bu? Di parafrase. Contohnya kita lihat judul hari ini Ibu dan Bapak. Pembuatan artikel ilmiah bagi guru SD. Nah, di parafrase gimana Bu? Dibalik. Yang penting maknanya sama. Ayo, ada yang mau coba? Kira-kira nih dari judul ini kita bisa rubah judulnya apa? Boleh direset. Pasti dong. Pastilah Pak Tata waktu mendesak mana nggak mungkin dong. Iya Pak. Apa murni? 100%. Banyak ya. Maaf waktu mendesak.
Oke, mungkin itu saja Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi sudah disampaikan materi terkait ini dan lain-lain, kita akan lanjut ke penampilan video. Di sini ada sebuah video yang bisa Bapak Ibu simak dengan baik. Dan di akhir akan ada pertanyaan dari para dosen. Jadi Bapak Ibu bisa menjawabnya dan akan mendapatkan door prize atau hadiah. Dan Bapak, coba kita lihat bersama-sama video. Nanti ada sebuah pertanyaan yang dijawab ada hadiah. Selamat datang Hamka Muda di Universitas. Selamat datang Hamka Muda di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Bu Hamka. Disinilah putra-putri terbaik dari pelosok negeri mengukir mimpi, bukan keimanan dan ketakwaan, serta memanen buah ilmu pengetahuan. Di sini tidak semata belajar mengenai ilmu duniawi. Dan itu, di sini kita semua belajar pentingnya mengintegrasikan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, serta sosial untuk membangun peradaban berkemajuan. Bu Hamka berusaha menghidupkan misi suci sebagai kita individu yang suci dengan mengintegrasikan nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi dalam seluruh aktivitas pembelajaran. Bu Hamka terletak di lokasi-lokasi strategis sehingga memudahkan dalam aksesibilitas, di mana efektivitas menunjang pendidikan yang berkualitas. Untuk menjamin kelulusan, Bu Hamka dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, gedung milik sendiri, perpustakaan, dan e-library dengan beragam koleksi yang selalu update dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Terdapat ruang CBD dan laboratorium yang tersebar di seluruh kampus sesuai dengan program studi. Selain itu, dilengkapi juga dengan sarana olahraga, klinik kesehatan, ruang parkir, serta masjid atau musola di setiap gedungnya. Dengan spirit multidisipliner inilah, Bu Hamka terus mengembangkan beragam program studi seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 12 program studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 5 program studi, Fakultas Teknologi Industri dan Informatika 4 program studi, Fakultas Ilmu Kesehatan 2 program studi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1 program studi, Fakultas Psikologi 1 program studi, Fakultas Farmasi dan Sains 2 program studi dan 1 profesi, Fakultas Agama Islam 3 program studi, Fakultas Kedokteran 2 program studi dan 1 profesi, serta sekolah pasca sarjana dengan 10 konsentrasi program magister dan 1 program dokter. Penelitian dan evaluasi pendidikan, administrasi pendidikan, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, ilmu kesehatan masyarakat, manajemen, pendidikan ilmu pengetahuan sosial, pendidikan dasar, pendidikan matematika, ilmu farmasi, kedokteran juga bahasa Indonesia dengan pengalaman panjang dalam mengintegrasikan ilmu dan amal. Bu Hamka banyak diapresiasi tidak hanya dari dalam, tetapi juga dari luar negeri. Satu di antaranya adalah penghargaan
banyak materi dan coba untuk bikin sambil sempat menonton video ada yang mendapatkan hadiah gitu. Sebelum saya menutup acara ini, mari kita masuk ke sesi dokumentasi akhir terlebih dahulu. Boleh banget direkam. Sebelum saya tutup acara hari ini, saya selaku Master of Ceremony ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens, terutama kepada Bapak Ibu dosen, pembicara, dan Bapak Ibu guru beserta pelatihan atas kehadiran dan partisipasinya pada acara hari ini. Saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sikap atau tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin